Hmm, Keyword itu untuk apa sih? Pengertian keyword di Google udah banyak banget. Intinya keyword itu hal yang kita tulis di Google, yang kita enter, nah itulah keyword. Jadi sesuatu yang dicari oleh orang dan dengan tujuan yang macam-macam. Tapi di sini saya mau coba jelasin keyword dari sudut pandang saya yang lain, yang semoga ada manfaatnya, ada sedikit manfaatnya buat para penonton ya. Eh, jadi sebetulnya saya sendiri ngelihat keyword itu sesuatu yang magic ya. Keyword itu punya sesuatu bernilai magis yang apa namanya, kalau kita benar-benar punya kemampuan untuk melihat keyword itu secara mantul ya, secara mantap banget, kita tuh bisa ngelihat kan kalau di tools ya, di alat-alat kayak Ahref itu kita bisa lihat pencariannya berapa, pencarian bulanannya berapa, terus tingkat kerumitannya berapa, ya minimal dua inilah. Tapi ketika kita punya pemahaman bisnis yang bagus, kita seolah-olah punya tabel kolom baru yang di situ muncul angka uangnya berapa. Nah, kayak gitu kira-kira. Atau angka uang itu mungkin masih kosong tapi nanti bisa kita cari, dan ini yang menurut saya paling penting ya. Keyword itu paling pentingnya nanti di situ. Kalau sebagai publisher sama si Aref udah disediain tuh kolom CPC-nya berapa, CPC. Cuma kalau untuk keyword bisnis seharusnya kita juga punya naluri untuk mengisi kolom itu nilainya ada berapa. Yang itu seringkali kita kurang peka, dan biasanya penyakit ya tanda petik ya, penyakit ini muncul pada mereka yang udah kadung menekuni dari segi offline. Menekuni bisnis dari segi offline, ketika mau masuk ke online dia baru menyadari bahwa ternyata bisnisnya ini adalah bisnis yang lumayan susah untuk dioptimasi di online. Sebetulnya ini kan pilihan ya, cuma kalau saya lebih sereknya ketika kita tahu bisnis ini susah dioptimasi secara online, oke lah, kita nggak perlu tinggalkan bisnis yang udah berjalan secara offline, tetapi kita nggak bisa paksakan bisnis ini untuk optimal di online. Mendingan cari bisnis kedua yang masih masih satu frekuensi lah dengan bisnis yang udah jalan ini, yang kira-kira bisa dioptimasi secara online, yang mana kita nggak perlu terlalu banyak mengubah komposisi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya dalam bentuk yang lain ya, key resource yang lain. Nah, penting untuk punya pemahaman kayak begini, karena saya sering ketemu sama klien itu yang dia itu memaksakan, Mas ini saya pengen keyword ini dong masuk ke halaman 1. Saya bilang, Pak, ini saya sebenarnya bisa, tapi untuk bertahan sustain itu mungkin nggak akan bisa bertahan lama, dan saya nggak pengen punya klien yang seperti itu gitu. Saya pengennya klien itu bisa mendapatkan manfaat yang long lasting ya terus, karena kasihan juga. Tapi banyak juga yang tetap maksa, dan saya juga tetap nolak gitu. Dia tetap maksa mau, saya tetap maksa nolak, karena cara pandangnya udah beda. Dia masih berkeyakinan akan begini. Jadi ini bukan cuma soal duit sebetulnya. Itu hal pertama ya. Nah, hal yang kedua, kalau dari segi publisher tentu beda hasilnya kalau kita mengoptimasi keyword. Apa Farid? Mau masuk sini? Nah, tentu beda hasilnya kalau kita mengoptimasi keyword berbahasa Indonesia dengan keyword berbahasa Inggris. Kita punya website berbahasa Indonesia dengan pengunjung 10.000 per hari, itu akan kalah telak ya dengan website berbahasa Inggris yang pengunjungnya cuma 1.000 per hari. Kalah telak gitu. Karena memang dari sisi duitnya itu juga udah kalah. Sehingga dari fakta ini akan muncul dorongan bagi orang yang udah ngerti untuk mempelajari bahasa Inggris secara lebih serius. Entah ikut kursus ya, entah ikut private, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi langsung pindah ke negara yang bisa menunjang perkembangan bahasa Inggris kita. Misal tinggal di Australia, dan saya pernah ngitung-ngitung kayak gitu, cuma karena keadaan saya udah harus stay di Sintesa gitu, jadi saya nggak bisa ninggalin. Saya pernah hitung, jadi untuk tinggal di Australia itu butuh biaya lebih kurangnya 8 jutaan setiap bulan. Itu udah hidup yang ya bisa dibilang cukup lah, nggak mewah-mewah banget, tapi juga
nggak sengsara banget, cukup lah tengah-tengah 8 juta 9 juta setiap bulan, yang alhamdulillah sebenarnya secara kemampuan ekonomi harusnya ada, bisa tapi karena ada faktor-faktor lain itu saya belum bisa lakukan sekarang, belum bisa saya lakukan pada waktu itu. Mungkin kalau ada kesempatan saya mau coba memperdalam ini karena saya tahu gitu ini salah satu skill yang juga harus dikuasain, karena dengan skill kemampuan bahasa Inggris yang bagus, selain kita bisa bikin konten sendiri, nanti yang lebih penting adalah kita bisa berburu penulis dengan harga ekonomis. Kan kita tahu kualitas tulisan itu kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Kita bisa seleksi penulis-penulis gitu kan, yang secara modal termasuk murah menurut hitung-hitungan kita, tapi secara kualitas bagus. Dan saya juga baca banyak referensi blogger luar, buat yang memang udah menjalani bisnis blogging secara profesional, mereka justru banyak cari resource penulis itu dari negara-negara di Afrika atau negara-negara di Pakistan. Tapi juga sebagaimana yang kita tahu ya, kalau di negara-negara itu banyak juga penulis-penulis yang kualitasnya itu buruk, dan banyak juga testimoni buruk. Cuma bukan berarti nggak ada kalau kita mau cari ada. Dan nggak usah jauh-jauh, di Indonesia pun banyak juga penulis-penulis berbahasa Inggris yang kualitasnya bagus. Yang untuk sekarang saya juga alhamdulillah udah dapat beberapa penulis-penulis bagus untuk konten berbahasa Inggris. Aduh, ada suara apa tuh tadi? Tapi saya punya cara lain dalam menseleksi, meskipun kualitas bahasa Inggris saya belum bagus-bagus banget. Kira-kira begitulah. Itu yang kedua ya. Jadi tadi dari bisnis, kemudian untuk publisher, dan yang ketiga itu nanti bisa juga sebagai kayak mungkin personal brand ya. Ada keyword-keyword yang dari sisi ekonomis nggak bisa memberikan kontribusi secara langsung, tapi dari sisi personal brand itu bisa ngebantu banget naikin personal brand kita atau siapapun kalian. Dan itu juga saya terapkan di fatih.com, terutama buat yang ngelihat, yang mempelajari fatih.com itu pasti bisa menyisir lah, ngelihat oh ini pakai begini, ini pakai begini. Padahal duitnya secara langsung mungkin nggak ada, tetapi secara personal brand dia punya pengaruh yang cukup signifikan, kira-kira seperti itu. Nah ini keyword, yang pemahaman seputar keyword yang perlu dikulik-kulik lagi, perlu diperdalam lagi, sehingga pada akhirnya tadi kita bisa memunculkan potensi-potensi ya. Kita punya tabel khusus potensi-potensi, bukan cuma ekonomisnya, tapi juga hal-hal lain yang bisa memberikan kita termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang lain. Kira-kira gitu sih. Semoga video yang agak berbelit-belit ini bisa ada hikmahnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.